ramaikan kembali pariwisata Sabta Tirta Pablengan. Aduh, badanku gatal semua. Aku mau mandi di pancuran 7 itu. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, terima kasih penyakitku hilang. Nah, teman-teman pasti penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tapi jawab dulu salamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Syifa. Saya akan bercerita tentang kisah asal-usul Sabta Tirta Pablengan. Cerita ini diambil dari buku cerita rakyat Karanganyar yang dikembangkan oleh Daniel Agus Marianto, penerbit PT Gramedia Indonesia 2010. Berikut kisahnya. Konon di tanah Jawa pernah berdiri kerajaan yang bernama Medang Kamulan. Kerajaan ini berhasil menyingkirkan Raja Dewata Cengkar yang suka makan daging manusia. Ia berhasil diceburkan ke laut oleh Aji Saka. Raja Dewata Cengkar tidak binasa, justru menjelma menjadi seekor buaya raksasa putih yang ganas. Di saat laut selatan ombaknya setinggi gunung, pertanda buaya raksasa putih mengganas dan minta korban para nelayan. Awas, awas, buaya raksasa putih mengganas. Bagaimana ini Baginda? Apa yang harus kita lakukan Baginda Aji Saka? Untuk sementara kalian mengungsi di pesisir laut selatan, biar aku sendiri yang mengalahkan buaya putih itu. Lalu Aji Saka mengembara dan bertapa, memohon petunjuk kepada Sang Pencipta guna menyingkirkan buaya putih itu. Permohonan dikabulkan oleh Sang Pencipta. Samar-samar mendengar suara gaib. Berjalanlah terus ke arah selatan. Di sana kau akan bertemu dengan seorang wanita desa. Dia yang akan menjadi datang tandanya pertolongan. Lalu Aji Saka berjalan terus sambil minta petunjuk kepada Sang Pencipta. Karena haus, Aji Saka menghampiri sebuah rumah. Bio, bolehkah aku minta air sedikit saja? Hari sangat panas, aku haus sekali, Bio. Keringat Aji Saka menetes sangat deras ke tanah ketika menunggu perempuan tua itu mengambilkan air untuknya. Ini airnya nak, silakan diminum. Setelah beberapa saat Aji Saka pergi, datanglah seekor ayam jago milik wanita tua itu yang meminum keringat Aji Saka. Keajaiban pun terjadi, ayam jago tadi bertelur. Dan lebih ajaibnya lagi, telur itu menetas, bukan anak ayam, tetapi anak naga. Dan telur-telur lain berubah menjadi emas. Wanita tua itu yang melihat kejadiannya sangat ketakutan. Anak naga, tolong. Jangan takut, Piu. Aku hanya mencari ayahku. Pengembara beberapa waktu lalu pernah datang ke sini. Dia bukan orang sembarangan, Piu. Dia adalah orang raja dari Medang Kamulan. Berarti dia adalah Gusti Aji Saka. Benar, Piu. Ayahku sang Aji Saka. Mengetahui ayahnya telah pergi, sang naga segera menyusulnya. Tak lupa yang memberikan telur-telur emas tadi kepada wanita tersebut. Waktu pun telah berganti. Di alun-alun kerajaan Medang Kamulan terjadi kegemparan yang luar biasa. Ada seekor ular naga raksasa yang mengamuk dan mengaku sebagai putra dari raja. Lari, lari! Ada ular naga raksasa mengamuk! Lari! Para prajurit dan pati Medang Kamulan segera menghadang sang naga supaya tidak masuk ke alun-alun. Celaka, celaka Baginda, di alun-alun muncul ular naga raksasa yang mengaku sebagai putra dari Baginda. Sang raja sangat gembira karena permohonannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta. Sampainya di alun-alun, sang naga bertekuk lutut. Aji Saka tampak bimbang mendengar riwayat dari naga.
Baik, kamu putraku, tetapi ada syaratnya. Tunjukkan dharma baktimu kepada kerajaan Medang Kamulan. Bunuhlah buaya putih, jelmaan Raja Dewata Cengkar. Pergilah ke Laut Selatan. Sang naga yang diiringi pasukan Medang Kamulan segera berangkat ke Laut Selatan. Sebelum terjun, naga berpesan, kalau nanti muncul darah putih berarti buaya yang mati. Tetapi kalau muncul darah merah, aku yang mati. Perkelahian dua makhluk itu tak terelakkan. Keduanya sama-sama hebat. Para prajurit dan patih Medang Kamulan melihatnya di atas bukit. Air lautnya penuh darah merah dan putih. Akhirnya para prajurit berkesimpulan bahwa sang naga telah mati bersama buaya putih. Tetapi tiba-tiba naga muncul dengan luka yang sangat parah dan menjadi linglung. Kemudian naga itu dikenal sebagai naga linglung. Sang naga segera menyusup ke dalam tanah agar segera sampai ke kerajaan Medang Kamulan. Tetapi sang naga tidak sampai ke kerajaan Medang Kamulan, justru malah sampai di daerah Meteseh di lereng Gunung Lawu. Tempat keluarnya naga linglung itu menjadi 7 aneka mata air yang hangat. Ada mata air hidup, mati, berasa soda, dan air urus-urus untuk menyembuhkan sakit kulit dan berguna untuk mencuci perut. Tempat keramat keluarnya naga linglung itu menjadi tempat keramat yang diberi nama Sapta Tirta Pablengan. Pesan yang diambil dari kisah tersebut adalah kita harus suka menolong tanpa minta balasan apa-apa. Berbuat baik akan mendatangkan kebaikan pula. Legenda ini mengajarkan sifat patuh dan berbakti kepada kedua orang tua, seperti yang ditunjukkan oleh sang naga. Demikian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.